Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum pada jenjang SMA. Jadi buat teman-teman, Bapak dan Ibu guru semuanya yang sama tingkatannya bisa mampir ke channel saya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan bahas bersama-sama. Kita start kuisnya. Soal nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu A. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Mungkin benar ya, kita lihat jawaban yang lain dulu. B. Digunakan sebagai penilaian untuk penentuan nilai individu. Ini kurang tepat ya. Yang C. Diberikan di akhir jenjang. Ini kurang tepat ya. Yang D. Diberikan untuk menilai prestasi pendidikan di setiap daerah. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Kita kunci jawabannya. Soal nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui, kita cari kata kuncinya, ada kalimat kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Berarti kan cuma ada 3, AKM, kemudian survei karakter sama survei lingkungan. Berarti jawabannya jelas yang survei lingkungan belajar. Oke, kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama yaitu A. Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa. Bukan ya, kan yang mau diukur adalah karakternya, ini kualitas pembelajarannya, bukan. Yang B. Mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Ini yang benar ya. Kita kunci jawabannya yang B. Soal yang selanjutnya, nomor 4. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah A. UN dilakukan pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ini salah ya. Yang B. UN dilakukan selama 1 minggu, ini kurang tepat. Yang C, UN dilakukan pada semua siswa, sedangkan AKM pada siswa sampel. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Kita kunci jawabannya. Soal nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu yang A berjumlah 30 untuk semua jenjang, kurang tepat. Yang B, semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Ini juga kurang tepat. Ya masa SD sama SMA kesulitannya sama, kan nggak mungkin. Yang C, soal asesmen terdiri atas bilangan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang D, kompetensi dasar yang dipelajari setiap siswa berbeda sesuai dengan peminatannya. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang C. Ada pilihan ganda, menjodohkan, ada isian singkat, dan uraian. Yang nomor 6. Dalam pelaksanaan AKM, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi. Ya, ini jawabannya ya. Yang A. Oke, nomor 7 sekarang. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah A. Kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. B. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh sekolah, kurang tepat. C. Kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa, kurang tepat juga karena yang dinilai semua mata pelajaran. Yang D. Kompetensi minimal setara yang harus dimiliki oleh siswa. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 8. AKM dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal AKM? Yang A. Konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana. B. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Yang C. Soal mengacu pada penyelesaian sesuai konsep yang dimiliki. Yang D. Dalam soal teks yang disajikan pendek namun kurang mendalam. Yang paling tepat di sini adalah yang B. Jadi bersifat relevan sesuai dengan kenyataan dan dengan dunia nyata dan bersifat aplikatif. Kita kunci soal nomor 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan soal ujian nasional? A.
Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Kurang tepat ya. Yang B, penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini juga kurang tepat. Kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi. Ini kurang tepat karena di AKM itu ada 3 hal yang dinilai, dari kompetensinya, kemudian karakter, dan lingkungan belajarnya. Jadi yang paling tepat yang D, kemungkinan besar. Kita baca dulu. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan ya. Itu yang paling tepat. Kita kunci soal nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen nasional, maka dapat disimpulkan bahwa AKM akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan siswa. Tidak ya. B, dengan asesmen kompetensi minimum, sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Ini kurang tepat karena masih tetap ada. Nomor 10, hasil AKM untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Mungkin ini jawabannya. Kita lihat yang D dulu. Asesmen kompetensi minimum dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten ya. Yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Kita kunci nomor 10. Sekarang soal yang berikutnya. Dilakukan pada berapa levelkah asesmen literasi pada jenjang SMA? 2 level pembelajaran ya. Kita kunci soal nomor 11. Yang selanjutnya nomor 12. Guru INA mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk dalam konten numerasi yaitu bilangan, pengukuran dan geometri. Kemudian yang C aljabar dan yang D data dan ketidakpastian. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang selanjutnya, Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswanya. Setelah itu, Guru Wahyu meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi, yaitu A. Menemukan informasi, memahami informasi. Kemudian yang C. Menyusun inferensi. Yang D. Mengevaluasi dan merefleksi. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memahami informasi. Nomor 14. Tingkat SMA, asesmen numerasi dilakukan sampai 1 level ya. Nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 15, manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMA? Memahami bilangan cacah. B. Memahami sifat-sifat bilangan datar dan hubungan antara bangun datar. C. Menyelesaikan pertidaksamaan linear 1 variabel atau persamaan linear 2 variabel. Yang D. Memahami barisan aritmatika dan geometri. Nomor 15, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya. 16. Pada asesmen literasi SMA, manakah kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi? A. Menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks sastra atau teks informasi. B. Menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks. C. Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks informasi atau teks sastra. D. Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Dan itu adalah jawaban yang paling tepat. Kita kunci jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Pernyataan yang tepat mengenai AKM di tingkat SMA adalah A. Soal yang diberikan berjumlah 36. Ini yang paling tepat ya. B. Siswa yang mengikuti jumlahnya 30 salah. Siswa yang mengikuti diambil dari kelas 10 juga salah. Soal numerasi yang diberikan jumlahnya 32 juga salah. Jadi yang tepat adalah yang A. Soal nomor 18. Manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK pada tingkatan SMA? A. Memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Ini mungkin jawabannya ya, kita lihat yang lain dulu. Membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi, kurang tepat. Membuat grafik penggunaan air pribadi dan membandingkan dengan ketersediaan air di berbagai daerah. Ini nggak ada hubungan sama sekali dengan pendidikan jasmani. Yang D. Mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup dan menyatakan prediksi dengan
membuat bagan. Ini juga sepertinya lebih condong ke mata pelajaran IPA ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 19. Lumayan panjang soalnya. Kita baca dulu. Asesmen literasi tingkat SMA terdiri atas 2 level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajaran dan isi konten pembelajaran? Pada level 1 pembelajaran 1, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Ini kayaknya cuman dibalik-balik aja kata-katanya ya. Yang B, pada level pembelajaran 1, siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang C, pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literasi dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Kemudian yang D, pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literasi dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Kita kunci jawabannya. Soal selanjutnya. Bagaimana peran asesmen kompetensi minimum tingkat SMA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? A. AKM merupakan penilaian yang nantinya akan menjadi penentu kelulusan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini kurang tepat. B. AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Namun, kelulusan siswa akan diukur melalui ujian nasional. Ini adalah jawaban yang paling tepat. C. AKM menggantikan peran UN. Kurang tepat. Asesmen nasional memetakan sekolah yang bermutu untuk mengirimkan siswa ke perguruan tinggi. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita kunci. Soal nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah berpusat pada materi, belajar untuk mencakup materi, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, berorientasi pada nilai akhir. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang C. Kita kunci soal yang selanjutnya, 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir. 6. Menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Berbasis konten ya. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah harus ada nomor 3-nya ya. Belajar untuk kecakupan materi yang harus dikuasai. Harus ada 3, kemudian harus ada 5 dan 6. 3, 5, 6. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita kunci. Soal selanjutnya 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih ragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok A kurang tepat, D, B kurang tepat, C ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, cakap. 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Untuk nomor 24, dia berarti termasuk ke dalam kelompok yang mahir ya. Sekarang soal nomor 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Asesmen kompetensi minimum terikat secara erat dengan konten kurikulum. Yang B, asesmen kompetensi minimum mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Yang C, AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas. Yang D terakhir, AKM terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah. Untuk ini yang paling tepat adalah yang C. Kita kunci.
Soal nomor 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu A. Mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan. B. Memahami informasi tersebut memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan. C. Memadukan interpretasi pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan. Dan yang D, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita kunci jawaban yang D. Soal nomor 27. Bagaimana hasil AKM, literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lainnya? A. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. B. Melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran yang lain. Yang D. Menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen. Dan yang D. Menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Di sini jawaban yang paling benar adalah yang A. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar, menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk A. Menyelesaikan soal sesuai konsep matematika. B. Mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. C. Memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik. D. Memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? A. Memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Enggak ya. Nomor A yang kurang tepat. B. Menyusun dan melaksanakan program pengayaan untuk mendorong prestasi belajar siswa lebih baik lagi. Bukan ya, kurang tepat. Karena AKM itu yang dinilai bukan siswanya tapi adalah mutu pendidikannya. Yang C. Mendorong siswa untuk mendapatkan skor tertinggi dan mengesampingkan pembelajaran yang tidak relevan dengan AKM ini juga kurang tepat ya. Yang D yang paling tepat. Merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Soal nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi oleh guru? A. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Pelaporan hasil AKM berupa nilai yang sejalan dengan karakter utama dari pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus pencapaian hasil akhir berupa nilai. Kayaknya ini kurang tepat ya. Yang C. Pelaporan asesmen kompetensi minimum akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang D. Pelaporan hasil AKM akan memberikan standar penguasaan yang harus dimiliki oleh siswa sehingga semua siswa akan mencapai level mahir bersamaan. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang ini adalah soal yang terakhir. Sekarang kita finish kuis terlebih dahulu dan kita tunggu hasilnya akan seperti apa. Oke, alhamdulillah di sini kita mendapatkan nilai 100 ya, 100% udah benar semuanya. Kita sekarang sudah bisa melanjutkan ke dalam tahapan yang selanjutnya. Baik, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya, di-subscribe dan di-like agar semakin banyak orang yang tahu tentang video ini. Sekian, terima kasih telah menonton video ini.